Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Amma ba'du. Saudaraku sekalian rahimakumullah, kita melanjutkan kajian kitab Matan Abu Syuja dan sekarang kita membahas topik baru, yakni tentang nazar. Ini adalah topik yang terkait dengan ucapan, sama seperti pembahasan tentang sumpah. Saya mengingatkan lagi bahwa dalam ajaran agama kita, ucapan itu adalah perkara yang sangat diperhatikan. Jadi jangan sembarangan berbicara. Orang itu selama masih menyimpan dalam hati kata-katanya, maka masih belum ada konsekuensi hukum. Tetapi begitu sudah diucapkan, maka ada konsekuensi hukum. Jangan pernah meremehkan ucapan dengan mengatakan, itu kan hanya kata-kata. Jangan pernah mengatakan demikian. Karena banyak dalil yang menunjukkan bahwa ucapan itu bisa menjadi sebab keberuntungan seseorang, tetapi pada saat yang sama bisa menjadi sebab kehancuran dan kebinasaan seseorang, dunia maupun akhirat. Kita bisa melihat banyak orang tewas gara-gara ucapannya sendiri. Di akhirat juga demikian. Ada banyak orang yang celaka masuk neraka gara-gara ucapannya. Sebuah hadis mengatakan, Innal abda la yatakallamu bil kalimah. Seorang hamba itu kadang hanya mengucapkan satu kalimat saja, yang dia tidak menyangka satu kalimat itu akan sedemikian besar efeknya, dan ternyata hanya gara-gara satu kalimat itu dia tergelincir ke dalam neraka yang dalamnya adalah sejauh 70 tahun. Orang jatuh ke dalamnya, melayang-layang dulu selama 70 tahun, baru kemudian sampai ke dasarnya. Itu menunjukkan betapa berbahayanya sebuah ucapan. Pernikahan juga ada contoh bahwa ucapan itu besar pengaruhnya. Seorang lelaki, jika tanpa ikatan pernikahan menggauli seorang wanita, maka jatuh hukumnya adalah perzinaan dan terhitung dosa besar. Tetapi dengan ucapan akad nikah, ketika seorang wali mengatakan kepada lelaki, ankahtuka wa zawwajtuka, aku nikahkan kamu fulanah binti fulanah bil mahri kadza, misalnya, aku nikahkan kamu dengan fulanah binti fulan dengan mahar sekian. Kemudian si lelaki mengatakan, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur, aku terima nikahnya dia dengan mahar sekian. Hanya dengan ucapan yang tidak sampai 1 menit dia mengucapkannya, maka berubah total seluruh hukum setelah itu. Yang awalnya haram menjadi halal, awalnya maksiat menjadi amal soleh dan berpahala. Seperti itu efek ucapan. Termasuk yang kita bahas kemarin, kita sudah membahas tentang soal sumpah. Orang begitu mengucapkan, demi Allah aku akan melakukan ini, kemudian dia melanggarnya, maka ada kafarahnya. Dinamakan kafarah, kenapa? Karena dia melakukan dosa ketika melanggar sumpahnya. Sehingga kafarah itu fungsinya adalah untuk menghapus dosanya. Ucapan. Termasuk juga pembahasan nazar ini. Jadi nazar ini masih terkait dengan ucapan seorang hamba. Kalau masih dalam hati, keinginan dalam hati, kita bisa menyebutnya itu adalah roghbah, keinginan, ya. Sebuah azam atau niat, tekad. Tapi begitu diucapkan, nanti munculnya beda-beda hukumnya. Ya, makanya Allah berpesan dalam Al-Quran supaya kalau ngomong itu akurat. Ya ayyuhalladzina amanu qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah ucapan yang akurat. Sadid itu akurat, tepat. Ibarat orang memanah itu pas pada sasarannya. Jadi jangan sampai ngomong yang tidak akurat. Contoh ngomong nggak akurat, ya itu tadi, bersumpah akan melakukan ini tapi kemudian dilanggar. Itu ngomongnya tidak akurat berarti.
Ya, bernazar aku melakukan ini, setelah terpenuhi hajatnya, kemudian tidak melaksanakan nazarnya. Itu juga dosa hukumnya, tidak boleh. Karena sudah menggunakan nama Allah apalagi. Orang yang terbiasa menjaga ucapannya supaya akurat, maka janji Allah adalah yuslih lakum a'malakum. Amalmu nanti akan dibenahi oleh Allah. Yang awalnya masih rusak, secara hukum fikih masih kacau, diberi petunjuk Allah, ini loh ilmu yang benar. Jadi baik. Yang awalnya amalnya masih hancur, tercampuri riya, sum'ah, ujub, ghurur, macam-macam hal yang membuat orang itu menjadi kacau amalnya, maka Allah akan memberi ilmu tentang ilmu ikhlas, tentang ilmu menjaga amal, dan lain sebagainya. Itu contoh bagaimana Allah yuslih lakum a'malakum, dibenahi amal kita. Itu nikmat yang sangat besar. Kalau amal kita dibenahi oleh Allah, bukankah kita jadi punya harapan amal kita diterima oleh Allah? Jadi amal itu yang diperhatikan Allah adalah kualitasnya. Percuma amal yang banyak, tapi kalau nggak ada satupun yang diterima oleh Allah. Nah, itu kuncinya adalah menjaga ucapan. Daripada keliru, mending diam. Itu ajaran utama dalam agama kita. Ya. Baik. Kita masuk sekarang ke topik pembahasan. Nazar itu bahasa Arabnya adalah an-nazru. Bahasa Arab nazar adalah an-nazru, dijamakan menjadi nuzur. Ya, an-nazru dengan mensukunkan zal. Ada satu pendapat yang mengatakan bisa dibaca dengan memfathahkan zal, nazarun, gitu ya. Tetapi yang paling umum adalah an-nazru, dijamakan menjadi an-nuzur, wazan fu'ul. Nah, dalam bahasa Arab itu memang kadang-kadang jamak taksir itu berwazan fu'ul. Sama seperti misalnya qalbun, hati, dijamakan menjadi qulub. Ya, qalbun menjadi qulub. Ya, sadrun, dada menjadi sudur. Ya, itu jamak berwazan fu'ul. Maka nazrun dijamakan menjadi nuzur. Apa definisi nazar itu? Nazar itu secara syar'i maknanya adalah al-wa'du bil khair, janji melakukan kebaikan. Ya, gampangannya begitu. An-nazru itu maknanya adalah al-wa'du bil khair, janji untuk melakukan kebaikan. Sebagian ulama lain mendefinisikan nazar itu adalah iltizamu qurbah lam tata'ayyan bi asli syara'. Maknanya mengikatkan diri untuk melakukan amalan taqarrub ilallah yang tidak diwajibkan oleh syariat secara awal, ya. Nah, itu makna nazar. Tapi intinya itu janji untuk melakukan kebaikan. Janji pada siapa? Janji kepada Allah. Nah, karena nazar itu sebuah janji kepada Allah yang diucapkan, ya. Kalau janji masih di dalam hati, ya, aku nanti mau gini, itu nggak kena hukum nazar. Masih hitungannya masih terhitung azam atau niat, ya. Tetapi kalau sudah diucapkan berjanji pada Allah untuk melakukan sebuah kebaikan tertentu, maka di sini masuk hukum nazar. Dan nazar itu ada dua macam pembagiannya. Yang pertama adalah nazrul lajaj wal ghadab. Ya, nazar, lajaj dan ghadab. Sudah kita bahas kemarin di bab sumpah. Jadi sebagian ulama memasukkan ini dalam bahasan sumpah, sebagian lagi memasukkan dalam bahasan nazar. Tidak masalah, karena memang maknanya semakna dengan nazar, kadang-kadang semakna dengan sumpah. Jadi bisa disebut yaminul lajaj wal ghadab, boleh juga disebut nazrul lajaj wal ghadab. Kalau Abu Syuja memasukkan ini dalam bab sumpah tadi. Makanya kemarin kita bahas pada pertemuan sebelum-sebelumnya. Tapi kalau An-Nawawi dalam kitab Raudhatul Talibin, beliau memasukkannya dalam bab nazar. Ya, lajaj itu maknanya khusumah. Khusumah itu perselisihan, pertengkaran, ya, konflik. Ghadab maknanya marah. Berarti kalau nazrul lajaj wal ghadab itu maknanya nazar yang diucapkan dalam kondisi emosi, dalam kondisi bertengkar dengan orang lain. Nah, kemarin saya kasih contoh misalnya bunyinya begini. Bertengkar dengan saudara misalnya, kemudian sampai bersumpah demi Allah. Ya, tidak ngomong demi Allah, tapi dia mengucapkan kata-kata yang bermakna semacam janji. Dia mengatakan, kalau aku sampai menginjak rumahnya, maka aku akan bersedekah 10 juta. Nah, itu dihitung
nazrul lajaj wal ghadab atau yaminul lajaj wal ghadab. Ya. Termasuk juga jika janjinya itu bukan amal soleh. Janjinya selain amal soleh juga dihitung sebagai nazrul lajaj wal ghadab. Makanya kemarin kita bahas juga kasus orang yang marah sekali kemudian sampai bilang, kalau sampai aku mengucapkan salam kepadanya maka aku Nasrani. Nah, itu kan bukan amal soleh ya. Nah, itu dihitung juga sebagai nazrul lajaj wal ghadab. Nah, ini jenis pertama, nazar yang pertama. Yang kedua adalah dinamakan nazrut tabarrur. Ya, nazrut tabarrur itu maknanya nazar yang diucapkan yakni dengan tekad untuk melakukan amal soleh jika untuk melakukan amal soleh dalam kondisi tertentu. Nah, ya, begitu ya. Intinya begitu. Jadi gitu. Nazrul lajaj wal ghadab ini yang pertama, yang kedua adalah nazrut tabarrur. Intinya di situ. Kemudian dari sisi apakah bahwa nazar itu dikaitkan dengan hajat tertentu apa tidak? Ya. Maka nazar bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah dinamakan nazar mu'allaq. Jadi nazar yang digantungkan. Nah, yang kedua adalah nazar yang ghairu mu'allaq. Nazar yang tidak digantungkan. Nazar yang digantungkan itu maksudnya adalah nazar yang dikaitkan dengan hajatnya, dengan keinginannya. Misalnya dia bilang, kalau aku sembuh dari penyakitku, atau kalau Allah menyembuhkan penyakitku, maka aku akan berpuasa. Nah, ini namanya termasuk nazar mu'allaq. Ya, termasuk nazar mu'allaq. Atau contoh yang lain misalnya, kalau aku selamat dari musuhku, maka aku akan bersedekah. Nah, ini juga termasuk nazar jenisnya mu'allaq. Ya. Tapi kalau tidak digantungkan apapun, ya, karena nikmatnya sudah dapat dulu misalnya, terus saking senangnya terus dia bernazar, maka itu tidak dinamakan mu'allaq. Misalnya bertahun-tahun tidak punya anak, terus suatu hari tiba-tiba dapat berita istrinya hamil. Nah, saking senangnya kemudian dia mengatakan, saya bernazar akan bersedekah 10 juta. Misalnya, kalau yang semacam ini termasuk yang tidak mu'allaq, termasuk ghairu mu'allaq. Jadi nazar yang diucapkan tiba-tiba saja tanpa ada sebab tertentu yang diharapkan atau karena nikmat yang sudah ia dapatkan. Nah, ini. Nah, nazar itu tetap dihukumi nazar meskipun tidak mengucapkan lafaz Allah. Jadi kalau pakai bahasa Arab itu biasanya bernama Allah misalnya begini, lillahi alayya saumun. Lillahi alayya saumun. Itu maknanya kalau secara harfiah aku akan berpuasa karena Allah. Nah, gitu. Aku akan berpuasa menjadi kewajiban bagiku, menjadi beban bagiku untuk berpuasa karena Allah. Nah, itu nazar yang sifatnya mengucapkan nama Allah. Nah, ini andaikan tidak mengucapkan nama Allah, misalnya hanya mengatakan alayya saumun atau alayya sadaqah, menjadi keharusan bagiku untuk berpuasa, menjadi keharusan bagiku untuk bersedekah misalnya, maka itu juga tetap dihukumi nazar. Termasuk dalam bahasa kita, misalnya dalam bahasa Indonesia, kita hanya mengucapkan saya bernazar begini, misalnya gitu ya. Itu sudah masuk hukum nazar meskipun tidak mengucapkan kata Allah. Kalau lebih sempurna lagi kan bilang saya berjanji kepada Allah, saya bernazar, gitu ya. Saya berjanji kepada Allah, saya bernazar bahwa kalau saya mendapatkan hajat X, maka saya akan melakukan sholat X misalnya. Nah, ini itu yang paling sempurna. Tapi seandainya tidak disebut nama Allah, maka tetap sah nazarnya. Ya, itu sebagaimana pernyataan Al-Hisni dalam Kifayatul Akhyar, beliau mengatakan wa kadza law qala fa alayya wa lam yaqul lillahi 'ala sahih. Demikian pula kalau dia mengatakan menjadi tanggunganku untuk melakukan amal ini, ya, dan tidak mengucapkan Allah, maka dalam pendapat yang terkuat itu tetap dihukumi sah sebagai nazar. Ya.
Adapun dalil yang menunjukkan syariat nazar dan ketentuan-ketentuannya itu banyak dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Di antaranya adalah ayat dalam surah Al-Insan ayat 7, Allah berfirman, yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka memenuhi nazarnya dan takut hari yang keburukannya itu merata. Nah, jadi di sini Allah menyebutkan sifat hamba Allah yang saleh itu diantaranya adalah yufuna bin nazri. Mereka memenuhi nazarnya. Nah, ini menunjukkan Allah senang dengan orang yang menjaga ucapannya. Kalau sudah mengatakan berjanji pada Allah begini, ya sudah laksanakan. Itu termasuk sifat dari seorang hamba Allah yang saleh. Termasuk juga ayat dalam surat Al-Hajj ayat 29. Allah berfirman, wal yufu nuzurahum, hendaklah mereka memenuhi nazar-nazar mereka. Nah, ini jelas ada perintah dari Allah, kalau sudah bernazar penuhilah. Ya, itu. Termasuk juga hadis riwayat Al-Bukhari yang menunjukkan celaan Rasulullah terhadap orang yang tidak memenuhi nazarnya. Gimana hadisnya? Saya bacakan begini. Rasulullah bersabda, khairukum qarni thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum. Qala Imran fama adri, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da qawlihim marratain aw thalathan. Thumma yakunu ba'dahum qaumun yashhaduna wa la yustashhadun wa yakhununa wa la yu'tamanun wa yanzuruna wa la yafun wa yadhharu fihi musliman. Sebaik-baik dari kalian adalah generasiku, kemudian generasi sesudah mereka, kemudian generasi sesudah mereka. Imran berkata, saya tidak tahu Rasulullah mengucapkan sesudah ucapan pertama tadi apakah 2 kali ataukah 3 kali. Setelah itu kemudian akan muncul suatu kaum yang bersaksi sementara mereka tidak dimintai untuk bersaksi. Dan mereka berkhianat dan tidak bisa dipercaya. Dan mereka bernazar tapi tidak memenuhi nazarnya, dan tampak pada mereka kegemukan. Nah, jadi ini hadis ini menunjukkan celaan Rasulullah terhadap generasi yang kalau bernazar tidak dipenuhi nazarnya. Sudah ngomong berjanji pada Allah melakukan sesuatu, setelah dikabulkan oleh Allah hajatnya ternyata tidak dilakukan, ingkar janji pada Allah. Jadi orang tidak memenuhi nazarnya itu katakanlah ingkar janji kepada Allah. Ya. Ya, sedikit di sini mungkin ada satu lafaz yang perlu saya pertajam sedikit. Jadi di sini ada kesan celaan pada orang gemuk, ya. Di sini ada kata-kata wa yadhharu fihi musliman. Tampak pada mereka kegemukan. Nah, ini harus dipahami dengan fikih, ya. Jangan sampai keliru, jangan sampai memahami berarti semua orang gemuk dibenci Allah misalnya. Tidak demikian maknanya. Saya membuat artikel khusus tentang ini, bisa dibaca nanti di irtaqi.com, ya. Di sana saya irtaqi.net. Di sana saya buat artikel, kalau nggak salah judulnya perut buncit apakah tercela, begitu ya. Itu saya kumpulkan semua dalil yang terkait dengan soal kegemukan ini. Ya, ada dalil celaan maupun dalil yang tidak menunjukkan adanya celaan. Nah, kesimpulannya adalah gemuk itu, ya, gemuk itu kalau sifatnya genetik maka tidak tercela. Ya, gemuk itu kalau sifatnya genetik atau gemuk karena bahagia terkait urusan akhirat, nah gitu ya, maka itu tidak tercela. Tapi kalau gemuk itu karena rakus terhadap dunia, lalai terhadap akhirat, nah itu yang dicela seperti dalam hadis ini. Ya. Jadi gemuk itu kan macam-macam, ya. Gemuk itu ada yang karena genetik. Genetik itu gini. Jadi memang keturunan dari orang tuanya itu ada gen gemuk, mudah gemuk begitu. Jadi kalau orang mudah gemuk itu makanannya mungkin sama dengan orang lain, tapi makanan itu diproses tubuhnya menjadi lebih cepat gemuk daripada orang biasa. Nah, gemuk-gemuk semacam ini tentu saja tidak tercela. Kenapa? Karena Allah yang ngasih itu. Nggak mungkin Allah mencela sesuatu yang itu diberikan oleh Allah.
Ya itu nggak ada bedanya dengan orang yang dibuat kurus. Gennya kurus kan ada ya, makan sebanyak apapun tetap kurus, nggak bisa gemuk. Itu ada orang-orang semacam itu. Ya, termasuk juga seperti orang-orang yang diberi wajah tampan, diberi wajah tidak tampan, diberi cacat dan sebagainya. Itu semua yang sifatnya pemberian Allah tidak mungkin dicela. Ya. Termasuk juga jika gemuknya itu adalah karena dia itu gembira terhadap nikmat akhirat. Jadi sebagian ulama itu ada yang gemuk terus ditanya, kenapa kok Anda gemuk? Misalnya seperti gurunya Asy-Syafi'i, namanya Waqi'. Waqi' bin Al-Jarrah itu guru Asy-Syafi'i yang gemuk. Terus ditanya, kok gemuk gitu ya? Ada ulama kok gemuk gitu. Ternyata jawaban beliau, ini adalah kegembiraan karena Islam. Nah, gitu ya. Jadi yang semacam ini tidak tercela. Sebagian penuntut ilmu juga karena saking gembiranya dengan nikmat ilmu, itu sampai makannya seneng sehingga kemudian menjadi gemuk. Nah, ini kegembiraan yang karena urusan akhirat semacam ini tidak tercela. Dan dalam sejarah kita lihat di kalangan sahabat maupun tabi'in termasuk ulama-ulama sesudahnya ada banyak orang-orang yang bertubuh tambun tetapi tidak tercela. Misalnya Abdullah bin Amr bin Al-As. Nah, ini sahabat yang terkenal bertubuh besar, gemuk. Ya. Sehingga beliau itu dikenal amalannya itu banyak puasa. Puasanya tiap hari itu. Abdullah bin Amr bin Al-As. Termasuk Ibnu Umar, itu terkenal juga sahabat yang besar tubuhnya, gemuk. Termasuk Ibnu Abbas, wah ini gede sekali Ibnu Abbas itu. Ibnu Abbas itu sampai diriwayatkan saking gemuknya beliau, kalau beliau duduk itu butuh 2 tempat lelaki. Ya, itu bisa dibayangkan ya kira-kira sebesar apa Ibnu Abbas. Nah, termasuk juga anak sahabat yang bernama At-Tufail kalau nggak salah namanya, itu dipanggil dengan panggilan sayang Abu Baton. Abu Baton itu si perut besar, si perut gendut ya, maknanya begitu. Termasuk juga muridnya Abu Hanifah yang bernama Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, itu juga gemuk. Ya, makanya ini tidak menjadi aib gemuk-gemuk semacam ini. Yang menjadi aib adalah jika gemuk itu ekspresi rakusnya seseorang terhadap dunia yang melalaikan akhirat. Nah, ini yang dicela oleh Rasulullah dalam hadis ini. Wa yadhharu fihi musliman. Tampak kegemukan pada mereka. Oke, kita lanjutkan ya. Itu sekilas saja tentang soal gemuk. Termasuk dalil tentang nazar adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Aisyah. Rasulullah bersabda, "Man nazara an yuti'a Allah falyuti'hu, wa man nazara an ya'siyahu fala ya'sihi." Barang siapa bernazar untuk menaati Allah, maka hendaklah menaatinya. Dan barang siapa bernazar untuk bermaksiat kepadanya, maka janganlah bermaksiat kepadanya. Nah, jadi itu ya, itu dalil-dalil terpenting yang menunjukkan bahwa nazar itu diatur dalam syariat, diperhatikan hukum-hukumnya, sehingga ini termasuk perkara yang wajib untuk dipelajari oleh orang muslim yang pernah bernazar atau hendak bernazar. Ya. Kemudian Abu Syuja' mengatakan begini, "Wan nadhru yalzamu fil mujazat ala mubahin wa ta'ah." Nazar itu sah. Ya, yalzam itu sebenarnya dari kata lazima. Lazima itu makna bahasanya adalah melekat, tidak pernah meninggalkan. Itu makna bahasanya. Dan dalam istilah fikih sering dipakai untuk makna wajib. Ya, dan wajib atau dimaknai sah juga bisa. Memang maknanya sah. Maksudnya sah adalah berlaku konsekuensi hukum nazar. Gitu ya. Wan nadhru yalzamu fil mujazat. Nazar itu sah, memiliki konsekuensi hukum pada kasus nazar mujazat. Nah, ini saya katakan tadi nazar mu'allaq tadi. Mujazat itu dari kata jaza. Jaza itu maknanya membalas. Ini masdar, istilahnya adalah masdar yang berasal dari kata berwazan fa'ala. Ya, fa'ala. Kata yang berwazan fa'ala dalam bahasa Arab itu masdarnya adalah bisa fi'al, bisa mufa'alah. Contohnya, kata jahada. Jahada itu bermakna berjihad. Masdarnya atau jarannya itu bisa menjadi fi'al, bisa juga mufa'alah. Makanya jahada
diubah ke masdar menjadi jihad. Bisa juga mujahadah. Nah, itu ya, rumusnya begitu. Fa'ala, fi'al atau mufa'alah. Nah, di sini kata jaza. Jaza itu maknanya membalas. Jaza itu maknanya membalas atau kafa'a maknanya. Nah, itu diubah menjadi masdar menjadi mujazat. Ya, mujazat. Jadi nazar mujazat itu adalah nazar yang diucapkan seseorang yang mana dia itu bertekad melakukan sesuatu, melakukan amal soleh jika dia mendapatkan balasan dari Allah terhadap ini atau terbalik. Jadi dinamakan nazar mujazat itu adalah seseorang itu bertekad untuk melakukan amal soleh sebagai balasan nikmat Allah yang diberikan kepada dia. Ya, saya kasih contoh tadi, misalnya orang misalnya punya keinginan, dia daftar sebuah pekerjaan yang diidam-idamkan. Ya, dia melalui sejumlah tes, ya, lalu kemudian tinggal pengumuman terakhir, lalu dia bernazar, kalau saya lulus tes ini, kalau saya bisa masuk, diterima dalam pekerjaan ini, maka saya akan sholat malam selama 10 hari berturut-turut misalnya. Gitu ya. Nah, lalu kemudian ternyata betul lulus. Nah, yang semacam ini nazarnya termasuk nazar mujazat. Jadi ada unsur balasan gitu ya. Jadi balasan dari kebaikan Allah mengabulkan hajatnya, lalu kemudian dia melakukan amal soleh sholat malam itu tadi. Itu namanya nazar mujazat. Nama lainnya adalah al-mukafaah. Jadi nazrul mujazat atau nazrul mukafaah. Yang tadi saya terangkan di awal tadi, ini jenis nazar yang mu'allaq, yang digantungkan dengan hajat tertentu. Jadi ada sebabnya, bukan tiba-tiba bernazar melakukan sesuatu, gitu ya. Nah, nazar semacam ini sah. Maksudnya berlaku konsekuensi hukum nazar. Konsekuensinya apa? Di antaranya tadi wajib untuk memenuhi. Kalau nggak memenuhi, nanti ada konsekuensi hukum membayar kafaroh. Nah, itu kita bahas di belakang nantinya. Kemudian Abu Syuja mengatakan ala mubahin wa ta'ah, ya. Ala mubahin wa ta'ah, yakni terkait dengan sesuatu yang mubah atau ketaatan. Nah, ini maksudnya hajatnya. Ya. Jadi nazar mujazat tadi itu bisa berlaku pada hajat yang sifatnya mubah. Ini biasanya duniawi yang semacam ini ya. Saya kasih contoh misalnya. Orang punya hajat lulus ujian misalnya. Ini pemuda ya, anak-anak remaja misalnya begitu lulus SMA, lalu kemudian mengikuti SNPTN atau SBMPTN atau ujian mandiri yang perguruan tinggi. Dia ingin masuk jurusan favorit, ya. Lalu kemudian dia melakukan tes terus bernazar, kalau saya keterima di jurusan yang saya inginkan, maka saya nanti akan berpuasa selama seminggu misalnya. Nah, ini berarti bernazar ala mubah, gitu ya. Nazar mujazat ala mubah, maksudnya begitu. Jadi nazarnya jenisnya mujazat untuk memperoleh terkait dengan hajat yang sifatnya mubah. Ya. Lulus ujian, contoh lain misalnya diterima pekerjaan, saya singgung tadi sebagai contohnya, atau menikahi fulan atau fulanah, bernazar misalnya, kalau saya bisa menikahi fulan atau saya bisa menikahi fulanah, maka saya akan melakukan XXX misalnya. Nah, ini juga termasuk perkara mubah, karena nikah adalah persoalan yang tidak diharamkan, jadi boleh, hajat semacam itu diizinkan. Atau sembuh dari sakit, kalau Allah menyembuhkan saya dari penyakitku, maka saya akan melakukan ini dan itu, gitu ya. Atau misalnya bisa melunasi hutang. Ya, kemarin saya dicurhati seseorang yang terlilit hutang, gitu ya. Lalu kemudian sangat berkeinginan untuk dapat itu, bisa melunasi. Nah, seandainya dia kemudian bernazar, saya bernazar, kalau saya bisa melunasi utang ini, maka saya akan melakukan amal soleh X misalnya. Nah, ini juga termasuk perkara yang mubah sifatnya. Atau selamat dari bencana. Ya, selamat dari bencana. Ini pernah terjadi di zaman Nabi. Seorang wanita naik kapal laut, lalu mungkin terjadi badai sehingga dia khawatir tenggelam di sana, lalu bernazar.
Kalau Allah menyelamatkan saya dari badai ini, saya kembali ke rumah dengan selamat, maka saya akan berpuasa selama 1 bulan. Lalu Allah menyelamatkannya, begitu sampai rumah dia lupa, atau dia tidak melaksanakan nazarnya sampai mati. Lalu kemudian putrinya atau saudarinya datang pada Rasulullah menanyakan hal itu. Maka Rasul memerintahkan supaya dipuasakan ibunya itu atau saudarinya itu. Nah, ini contoh ya, contoh nazar selamat dari bencana atau nazar selamat dari musuh. Nah, ini ya. Ini terutama terjadi di negeri-negeri konflik misalnya, di sana banyak serangan-serangan musuh yang sehingga memungkinkan terjadi orang bernazar yang semacam ini. Wa ta'ah, nah, termasuk ketaatan. Jadi ketaatan ini nazarnya bukan orang biasa ya. Kalau orang bernazar ketaatan ini nazar-nazar yang dia sudah pikirannya bukan lagi memperoleh hajat dunia, tapi bagaimana bisa meningkat kualitas kesolehannya. Misalnya dia begini, misalnya dia itu pengen bisa istiqomah tiap hari baca Quran sebanyak 1 lembar. Nah, amal itu yang paling susah kan istiqomah. Kalau mengamalkan sesuatu itu sekali 2 kali semua orang bisa melakukannya. Bahkan orang misalnya mengkhatamkan Quran sehari penuh itu bisa. Tapi kalau istiqomah, tiap hari baca Quran tidak pernah berhenti, ini yang susah. Lalu dia bernazar, biar bisa istiqomah misalnya. Kalau saya bisa istiqomah membaca Al-Quran selama 40 hari berturut-turut, maka saya akan bersedekah sebanyak 1 juta misalnya. Nah, ini termasuk nazar mujazat ala ta'ah. Gitu ya. Sekarang bisa membedakan ya. Ala mubah atau ala ta'ah. Ini semuanya sah hukumnya. Kalau dilanggar berlaku hukum nazar. Gitu ya. Ka qaulihi, seperti ucapannya, hinya termasuk, hinya itu kembali ke an-nazir, orang yang bernazar secara perkiraan. In syafallahu maridi falillahi alayya an usalliya au asuma au atasaddaqa. Kalau Allah menyembuhkan sakit, orang yang sakit milikku, maridi itu boleh kita terjemahkan pasienku mungkin ya. Maridi itu enggak harus pasien, tapi bisa juga kerabatnya yang sakit. Nah, itu bisa disebut dengan maridi. Kalau Allah menyembuhkan orang yang sakit yang kurawat misalnya, atau orang yang sakit yang itu adalah kerabatku misalnya. Ini kalau di manuskrip yang lain tanpa ya. Jadi bacanya in syafallahu maradi. Itu dua-duanya tidak terlalu bermasalah secara makna. Ya. Jadi kalau in syafallahu maradi maknanya kalau Allah menyembuhkan sakitku. Ya. Maka menjadi tanggunganku, menjadi bebanku karena Allah, aku akan sholat, atau aku akan puasa, atau aku akan bersedekah. Nah, ini contoh nazar mujazat ala mubah, untuk perkara yang mubah, karena hajatnya adalah ingin sembuh dari penyakitnya. Ya, ini. Wa yalzamu min dzalika ma yaqa'u 'alaihil ismu. Dan wajib bagi dia, nah ini konsekuensi nazarnya, kalau sudah mengucapkan nazar mujazat semacam itu, wajib bagi dia ma yaqa'u 'alaihil ism, yakni apa yang menjadi makna dari isimnya. Isimnya maksud di sini adalah lafadz nazarnya. Jadi al-ismu di sini adalah lafadz nazar yang menjadi janjinya. Jadi maksudnya begini, kalau dia saat nazar itu berjanji untuk sholat, maka berlaku hukum sholat. Makna sholat itu yang mengikat dia, sebagaimana makna yang ditunjukkan oleh makna syar'i. Jadi kalau dia misalnya bilang, kalau Allah menyembuhkan saya dari penyakitku, maka saya akan sholat. Ya, maka yang berlaku adalah makna sholat secara syar'i, bukan secara bahasa. Makna sholat secara syar'i apa? Amal sholat yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Jadi nggak boleh dimaknai secara bahasa lagi. Kalau secara bahasa, sholat itu kan maknanya berdoa. Jadi nggak boleh, oh saya bernazar untuk sholat. Sholat secara bahasa itu kan berdoa. Berarti saya berdoa sudah cukup melaksanakan nazar ini. Nggak boleh. Harus dikembalikan ke makna
syar'inya. Itu makna dari ma yaqa'u alaihil ismu. Karena orang bernazar itu nazarnya adalah melakukan amal-amal soleh, maka dia terkena ketentuan makna syar'i terhadap lafaz-lafaz yang ia ucapkan. Begitu juga kalau misalnya dia itu mengucapkan puasa misalnya. Ya. As-shaum, makna puasa shaum adalah menahan diri dari makan minum dan berhubungan suami istri semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu makna puasa secara syar'i. Kalau secara bahasa, puasa itu maknanya imsak, menahan diri. Jadi orang mau buang air, kemudian dia nggak bisa karena tempat kamar mandinya dipakai, terus menahan diri untuk masuk ke sana. Nah, itu secara bahasa disebut puasa. Ya. Nah, nggak bisa dikatakan melaksanakan nazar secara syar'i kalau semacam itu, ya. Jadi itu harus mengikuti makna syar'inya. Terus di sini yang perlu dibedakan adalah antara janji yang sifatnya mutlak dengan yang muqayyad. Kalau janjinya mutlak, misalnya begini, kalau Allah menyembuhkan aku dari penyakitku, maka aku akan sholat. Nah, pertanyaannya adalah, sholat yang bagaimana yang dikatakan sudah memenuhi nazarnya? Karena sholatnya kan mutlak tadi. Nah, jawabannya adalah minimal 2 rakaat. Nah, itu jawabannya. Penjelasan para fuqaha begitu. Jadi kalau janjinya adalah melakukan sholat, maka minimal 2 rakaat. Jadi kalau sholat 1 rakaat, sholat witir misalnya itu tidak cukup itu. Jadi minimal harus 2 rakaat. Kalau misalnya janjinya adalah puasa, maka minimal puasa 1 hari. Minimal. Kalau sifatnya mutlak. Ya. Kalau janjinya adalah bersedekah, maka minimal adalah bersedekah dengan sejumlah uang yang yutamawwal, yang bisa dihitung sebagai mal. Jadi nggak bisa bersedekah dengan jenis harta yang nggak bisa dihitung sebagai mal, nggak bisa dipakai untuk pertukaran misalnya, itu nggak sah, nggak bisa. Gitu ya. Kalau misalnya muqayyad maka berarti terikat dengan qaid yang ia buat itu. Jadi kalau misalnya dia bilang, kalau Allah menyembuhkan aku dari penyakitku, maka aku akan sholat sebanyak 500 rakaat misalnya. Ya sudah, terikat dengan jumlah rakaat yang ia ucapkan itu. Puasa seminggu, maka terikat dengan jumlah hari yang ia sebutkan itu. Bersedekah sebanyak 10 juta, maka berarti terikat dengan jumlah dari sedekah yang ia tekadkan itu. Ya, jadi itu. Baik, sampai sini mungkin untuk pekan depan insya Allah kita membahas tentang nazar maksiat.